Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sehat hari ini ya? Amin. Amin. Luar biasa. Selalu sehat karena Tuhan kasih kesehatan setiap waktu. Puji Tuhan, satu minggu berlalu dan saatnya kita kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah bersama. Kita akan memulai ibadah kita. Saya mengajak jemaat untuk bersaat teduh sejenak, nikmati suasana ini bersama dengan Tuhan. Waktunya pribadi, lepas pribadi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Amin. Kita dengar pujian ini bersama. Batu karangnya itu. Menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing hari ini Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hari ini, hari di mana kami berhenti dari banyak kegiatan, memfokuskan diri kami hanya kepada Tuhan dalam ibadah. Biarlah Tuhan menikmati setiap kami.
ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Tanganku
raja. Kalau kita anak raja, siapa lawan kita? Haleluya. Gak ada lawan kita ya. Sehingga ada lawan. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Siapa Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Siapa Dia? Tuhan Allah kita. Siapa Dia yang berkuasa itu? Tuhan Allah kita. Haleluya. Semoga haleluya. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Mari silakan duduk. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Sungguh indah memang di hadirat Tuhan. Menikmati Engkau, menikmati pujian, menikmati persekutuan yang indah bersama. Terima kasih Yesus. Bawa kami lebih dalam lagi mengenal Tuhan melalui firman-Mu yang kami dengar. Terima kasih Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kepadamu rohku
melalui sabda-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Hamba-Mu yang Tuhan pakai sebagai alat menyampaikan firman, urapi hamba sehingga yang hamba sampaikan itu dari Tuhan. Dan kiranya nama Kristus, Injil Yesus Kristus yang mengubahkan itu, yang menyelamatkan itu, diberitakan sejelas-jelasnya bagi kami semua. Karena hanya Injil saja yang mampu mengubahkan hidup kami, menguatkan kami, melangkahi kaki kami ke depan. Pimpinlah kami ya Tuhan, pimpinlah kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca dan merenungkan firman. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, jemaat yang terkasih, kita akan melanjutkan firman Tuhan. Kalau hari Kamis yang lalu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Rasul-rasul menanti-nanti, kemudian perikop yang berikutnya Matias dipilih menggantikan Yudas. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan ayat 12, jemaat ayat 13, dan kita bergantian sampai ayat 26. Ayat 26 kita membaca bersama-sama. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sapat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, mereka keluar tempat mereka bermain. Mereka ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filippus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus dan Alfeus, dan Simon Zealot dan Alexander. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Malam hari itu berdirilah Petrus dan saudara-saudara yang sedang Kumpul itu kira-kira 120 orang. lalu berkata, Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. lalu ia masuk dalam kami dan mengambil hadiah yang lain. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Semua penduduk Yerusalem sehingga kami Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang mereka yang biasa kami sama-sama Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. lalu mereka menyebutkan doa Yusuf yang Mereka semua berdoa dan berkata, Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Ayat 26 sama-sama. Lalu mereka membuat undi bagi kedua orang itu, dan yang membuat undi adalah Matias. Dan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang terus membaca firman Tuhan, merenungkan
melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ya. Saya nggak bisa lihat di sini, nanti saya turun aja. Ya, jemaat yang terkasih, siapa yang tahu lagu ini? Kapan Yesus kembali? Tahu? Kapan Yesus kembali? Ya, betul. Berarti kita seumuran, berarti. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Ini lagu waktu saya masih ingusan sampai saya kumisan. Ke dalam dunia ini tak akan lama. Sungguh tak lama lagi ya. Kurang. Kurang. Ya, kurang sungguh. Betapa senang hatiku, tak lama lagi Tuhan datang. Kasihan cuma saya yang tahu ya. Tahu kan? Tahu, Pak. Mungkin coba kita nyanyi. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Tak akan lama lagi. Betapa senang. Kalau ada yang kurang ya. Iya, Pak. Berarti saya yang salah juga. Ya. Itu adalah pengakuan. Iya. Kapan Yesus kembali? Tak lama lagi Tuhan datang. Tak lama lagi Tuhan datang. Sebenarnya lagunya panjang sekali. Nah, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Itu canon, jadi medley terus sampai panjang. Ya. Kapan Yesus kembali? Ada yang tahu di sini kapan Yesus kembali? Saya nggak tahu kapan Yesus kembali. Tapi pertanyaan penting bukan kapan Yesus kembali, bukan kapan Yesus kembali. Kita tanya-tanya ke sana kemari, ke sana kemari, mencari alamat. Akhirnya dapat alamat. Iya. Kapan Yesus kembali bukan pertanyaan yang penting. Pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana kita hidup atau bagaimana kesiapan kita menanti Yesus datang. Itu pertanyaan yang paling utama. Sekali lagi, yang paling utama adalah bagaimana kita hidup atau bagaimana kesiapan kita menanti Yesus datang kembali. Kalau Yesus datang kembali, mungkin dia bertanya kepada kita, apa yang sudah engkau perbuat selama aku belum datang? Apa yang sudah kita beli? Makanya tema kita untuk hari ini, andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kau beli? Ini langsung kayaknya wajah-wajah langsung. Wah, Ruth Sahanaya lagi. Ruth Sahanaya, kalau enggak plus. Benar ya? Andaikan kau datang kembali, jawaban apa? Jangan dinyanyikan ya. Nanti saya takut kita sambung jadi berpacu dalam melodi. Andai kau datang kembali, jawaban apa? Satu kali seorang bapak, dia ini biasa ke kafe, dan dia ini salah satu pengagum Gus Plus. Gus Plus tahu ya? Tahu Gus Plus ya? Anak-anak muda tahu Gus Plus nggak? Tahu. Tahu ya? Nggak tahu masa Revin itu bukan anak muda lagi. Lagu contohnya Bujangan. Apa? Hati senang walaupun tak punya uang. Bohong tuh. Nggak ada tuh hati senang nggak punya duit. Bujangan, sudah bujangan nggak punya duit. Aduh, saya yakin nggak senang. Yang bujangan katakan ya dan amin. Oh enggak ya? Atau yang itu bukan lautan, hanya kolam susu judulnya. Ada lagi ke Jakarta aku kawin lagi. Bukan ya? Nah, dia suka kalau di kafe dia pesan selalu lagu Gus Plus, dia nyanyi. Nah, satu kali
pas kenaikan Kristus dia datang ke gereja. Biasanya dia nggak datang ke gereja. Kalau orang lain itu datang Natal Paskah, dia datang Natal dan kenaikan. Dia anti mainstream. Biasanya orang Natal Paskah dia Natal dan kenaikan. Dia ketika ditanya kenapa kau datang pas Natal dan kenaikan, dia bilang seperti Tuhan Yesus yang awal dan yang akhir. Asik. Keren banget jawabannya. Dia datang dan dia naik. Wah, luar biasa, rohani banget. Nah, pas saat itu pemimpin pujian nyanyikan lagu yang tadi. Ini, kapan Yesus kembali? Ini di Kupang, bukan di Jakarta ya, di Kupang. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Jemaat belum terangkat dia sekali lagi. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Sekali lagi. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Langsung Bapak yang tadi datang dia langsung bilang, mungkin lusa atau di lain hari. Karena dia pus-pus banget gitu. Mungkin lusa atau di lain hari. Tapi apa yang dia bilang? Benar apa enggak? Benar. Mungkin lusa atau di lain hari. Gak ada yang tahu kapan Yesus datang. Dan ketika Yesus datang, apa jawaban kita? Konteks yang kita baca tadi itu situasi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Para murid kembali dari Bukit Zaitun ke Yerusalem menanti Roh Kudus. Ayat yang ke-8 itu bilang gini, Tuhan Yesus bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi tunggu di Yerusalem. Jadi mereka murid-murid ini menanti Roh Kudus. Mereka menanti Roh Kudus. Mulai dari kenaikan Tuhan Yesus sampai Roh Kudus datang atas 10 hari. Jadi minggu ini nanti minggu depan kita rayakan turunnya Roh Kudus. Nah, ada catatan perjalanan di situ. Seperjalanan Sabat. Seperjalanan Sabat itu bukan berarti satu Sabat. Jadi kalau satu Sabat itu satu hari. Enggak. Seperjalanan Sabat itu berarti perjalanan seorang pada hari Sabat. Ketika hari Sabat orang Yahudi, orang Israel hanya boleh bisa berjalan 200 hasta, sekitar 1,2 km. Jadi jaraknya Bukit Zaitun ke Yerusalem nggak terlalu jauh. Seperjalanan Sabat. Dan sekali lagi catatan utamanya, murid-murid menanti Roh Kudus. Menanti Roh Kudus, Sang Penolong, pribadi yang lain, tapi sehakikat dengan Yesus dan Bapa. Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Yesus, tapi Roh Kudus sehakikat dengan Yesus, sehakikat dengan Bapa. Makanya disebut Allah Tritunggal. Kalau kita baca nanti di Yohanes 14, nanti buka di rumah, Yohanes 16, 7-5, Roh Sang Penolong, pribadi, bukan hanya sekedar kuasa dan karunia. Ada beberapa orang menganggap, Roh Kudus itu hanya kuasa. Saksi Yehova bilang, Roh Kudus itu hanya kuasa. No, Roh Kudus itu pribadi. Pribadi yang mengenal hatiku. Jadi dia mengenal kita. Bahkan dia berduka kalau kita melawan Tuhan. Roh Kudus berduka. Dan Roh Kudus bukan hanya sekedar karunia. Tidak. Jadi ada banyak orang hanya menganggap, kalau sudah berkarunia sudah punya Roh Kudus. Tidak. Roh Kudus itu pribadi. Dan yang paling utama, Roh Kudus mengubahkan, melahir barukan kita menjadi umat Tuhan. Nah, mereka menantikan Roh Kudus. Nah, model dan cara murid-murid menanti Roh Kudus ini yang menjadi cara kita. Orang percaya menanti datangnya Kristus yang kedua kali. Cara-cara para murid menanti Roh Kudus yang akan dicurahkan itu juga yang menjadi model kita menanti datangnya Yesus yang kedua kali. Sehingga ketika Yesus datang, kita bisa memberi jawaban pertanyaan, apa yang sudah engkau lakukan? Mari kita lihat dengan cepat. Yang pertama,
penting ini. Apa sih kedatangan Kristus ya? Kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam PB itu bahasa Yunani, ditulis bahasa aslinya namanya parousia. Nah, parousia sendiri itu ada dua macam. Ada parousia pribadi maupun parousia secara umum. Parousia yang pribadi itu Yesus datang, panggil kita, mati, gitu, panggil nama kita. Siapa yang mau segera parousia yang kedua? Enggak ada ya, belum ya? Ya, belum ada. Utang saya belum lunas, cicilan belum selesai. Jadi saya dulu, apalagi saya belum nikah. Nah, yang ketawa itu pasti belum nikah. Nah, ketahuan. Yang kedua ini parousia yang umum. Kedatangan Kristus yang kedua kali datang menghakimi dunia ini. Orang yang percaya kepada Dia langsung bersama dengan Dia di Yerusalem yang baru, langit bumi baru, Yerusalem baru. Sedangkan mereka yang tidak percaya pada Kristus, mereka pergi ke neraka yang kekal. Sekali lagi ini catatan penting, keduanya sama. Baik itu Yesus datang secara pribadi maupun Yesus datang menghakimi dunia ini, itu tidak ada yang tahu. Yesus datang seperti pencuri. Seperti pencuri bukan berarti Yesus mengendap-endap. Mau lihat siapa di sana. Nah, artinya tidak ada yang tahu. Ada beberapa yang mencoba menghitung, oh kapan Yesus datang? 2023 ada tuh namanya pendeta Mengapin Sibiwea. Dia bilang nanti Yesus datang sekitar tanggal 16 atau 20 Mei 2023. Angkat mereka ke awan-awan. Bagi mereka itu kelompok Nabi namanya, di Balai Endah Bandung. Mereka kumpul di situ. Maaf, yang paling banyak orang Kupang saat itu. Saya jengkel banget waktu saya masih mahasiswa teologi. Saya dengar itu, wih orang Kupang paling banyak. Wih, begitu ngomong Beta Sonde mau, aduh orang Kupang semua ini. Ada juga dari Poso, ada Manado, tapi yang paling banyak orang Kupang. Mereka jual semua mereka punya barang-barang, harta mereka, kemudian mereka kumpul di situ. Dari bulan Mei sampai rencananya sampai bulan November. Tapi benar ada yang datang tanggal 11 Mei ada yang datang. Polisi datang. Bawa Mengapin Sibiwea ke penjara 2 tahun. Jemaat-jemaat dibawa ke panti rehabilitasi. Terus suruh pulang kembali. Sampai sekarang Tuhan Yesus sudah datang. Tapi polisi sudah. Jadi kedatangan Kristus yang kedua tidak ada satu orang pun yang tahu. Gak usah hitung tahunnya, hitung berapa, gak ada yang tahu. Tuhan Yesus sudah bilang waktu Petrus dan murid-murid tanya, Tuhan, apa yang akan kamu buat untuk Israel, umatmu? Udah, gak usah pikir. Waktu dan tempat nanti menyusul on the way. Sekarang kita sedang menanti. Nah, bagaimana model dan cara murid-murid menanti Roh Kudus? Itu menjadi model kita menanti. Kita sudah bacakan dengan cepat. Yang pertama, apa yang mereka lakukan? Mereka menjaga persekutuan iman. Kalau kita baca di ayat 14, di situ dikatakan mereka ada 120 orang. Mereka kumpul. Murid-murid 11 bersama Bunda Maria, kemudian beberapa orang, jumlahnya total 120. Di situ dicatat di situ. Mereka bertekun dan sehati dalam doa. Mereka bertekun sehati dan doa. Mereka tetap berdoa bersama-sama. Mereka tetap sama-sama bercerita tentang Kristus di situ. Mereka terus bertekun. Dan saya yakin mereka pasti makan-makan. Makan-makan itu kebiasaan Tuhan Yesus. Kalau nggak percaya, coba baca saja. Tuhan Yesus itu hanya puasa waktu sebelum dia pelayanan di padang gurun 40 hari. Tapi setelah itu, Tuhan Yesus disebut apa? Ada yang tahu? Yohanes Pembaptis disuruh dibilang orang gila. Kenapa? Nggak makan dulu, puasa dulu. Sedangkan Tuhan Yesus disebut apa? Pelahap. Kalau orang Manado bilang galojo.
Kalau orang Kupang bilang Parakus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada makan. Makanya kita luar biasa Alpha Omega, benar-benar meniru Tuhan Yesus. Amin. Setelah ibadah kita Makan. Wah, ini cerita makan-makan saya langsung gini. Mulai saya punya perut. Jadi makan-makan itu penting sekali. Kenapa? Makan-makan itu orang mulai rileks dan gampang sekali masuk firman Tuhan. Ada seorang peneliti, dia meneliti bagaimana tingkat perselingkuhan terjadi antara teman sekantor. Tingkat perselingkuhan terjadi itu ketika jam makan siang. Karena ketika makan siang orang itu waktu mereka kerja, stres banget. Ketika makan siang mereka lepas. Jadi kalau misalnya ada biasa 2 orang lain jenis berkumpul makan bersama, itu kesempatan selingkuh. Kenapa? Kata-kata banyak yang masuk di situ. Wah, mulai rayu-rayu ngomong dari follow up jadi follow me. Jadi makan penting. Tapi jangan kebanyakan makan juga ya. Nanti ada darah tinggi, kolesterol tinggi juga. Wah, apalagi saya dulu melayani jemaat itu kan setiap kali, kebanyakan orang Batak kan begitu selesai ibadah, Pak Pendeta harus doa dulu. Habis doa, Pak Pendeta harus makan dulu. Yang paling duluan Pak Pendeta. Jadi luar biasa, bisa darah tinggi loh. Karena setiap kali makan di sana pasti ada saksa. Di sana ada RW jarang. Ada ikan goti. Wih, sadap. Ayam goti, ikan, pokoknya banyak. Asik. Jadi bisa darah tinggi. Tapi ada banyak pendeta bilang, gak ada masalah. Darah tinggi, kolesterol tinggi, darah Yesus lebih tinggi. Haleluya. Luar biasa. Tapi yang paling penting adalah persekutuan iman. Dan ini yang harusnya kita lakukan. Menjaga persekutuan iman. Dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, yang penting menjaga persekutuan iman. Persekutuan iman pribadi dengan Tuhan. Saya pernah katakan di sini, lebih bagus doa atau baca firman? Saya menjawab dengan pertanyaan ini dengan jawaban seorang pengkhotbah terbesar namanya Charles Spurgeon. Dia bilang ini, berdoa dan membaca firman, mana yang lebih penting? Kalau itu ditanyakan kepada saya akan menjawab, mana yang lebih penting? Menghirup nafas atau menghembuskan nafas? Mana yang lebih penting? Sama-sama. Oke, silakan menghembus nafas yang penting. Oke, silakan menghembus dan tahan 10 menit. Jadi kedua-duanya sangat penting. Berdoa itu seperti kita sedang melepaskan nafas, menyerukan sesuatu kepada Tuhan. Ketika kita menarik nafas, itu seperti kita sedang menarik nafas, mendapatkan apa yang Tuhan mau. Jadi mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Menjaga persekutuan. Di sini kita berapa kali baca Alkitab? Jangan hamba Tuhan pendeta juga dia baca Alkitab hanya pas mau pelayanan doang. Padahal firman Tuhan itu makanan rohani. Semakin banyak orang makan makanan rohani, maka tubuhnya semakin kuat. Siapapun di sini, kita jemaat, semakin banyak kita baca firman Tuhan, tubuh kita semakin kuat. Persekutuan bersama keluarga, doa bersama, mau tidur doa bersama, baca firman bersama, menjaga persekutuan. Kemudian persekutuan dengan jemaat, ya seperti ibadah. Rasul Paulus, yang menurut saya Rasul Paulus penulis Ibrani, walaupun beberapa bilang karena tidak ada penulis Ibrani, tapi menurut saya Ibrani itu ditulis Paulus. Paulus bilang dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan kamu meninggalkan persekutuan bersama, karena itu mengandung janji.
Jangan ada orang bilang nggak apa-apa. Nah, yang penting hati. Siapa yang tahu hati? Persekutuan bersama ini penting. Kenapa? Disinilah kita saling menguatkan, saling menundukkan. Enak kan sambil lihat ini, terus kita bisa bagaimana kabar. Persekutuan itu sangat penting, menguatkan dan menundukkan kita bersama. Doa firman, melayani, praktek kasih. Dalam keluarga, di dalam persekutuan ini, kita bisa mempraktekkan kasih. Ada yang bilang, oh saya mengasihi kamu. Kasih tanpa praktek itu bukan kasih. Bapa sendiri telah menunjukkan melalui mempraktekkan kasih. Dia memberikan anak yang tunggal bagi kita. Praktek kasih. Dan tidak ada satupun agama di dunia ini seperti itu. Bapa mempraktekkan kasih, menunjukkan, mendemonstrasikan kasih yang luar biasa. Anaknya sendiri dia berikan kepada kita. Jadi praktek kasih dan jangan lupa bersaksi. Komunitas yang menjaga persekutuan iman membuat kita lebih hidup kita bersih. Jadi yang pertama, dalam menanti kedatangan Kristus, jaga persekutuan iman. Yang kedua, ini penting, selesaikan dan berdamai dengan masalah. Kalau kita baca dari ayat 16 sampai ayat yang ke-20, di situ penyelesaian masalah tentang Yudas. Dan ketika Petrus berdiri dan menjelaskan untuk menyelesaikan masalah tentang Yudas, dia tetap berdasarkan firman. Jadi selesaikan, berdamai dengan masa lalu. Masalah Yudas diselesaikan dengan terbuka dan dalam terang firman Tuhan. Yudas mengkhianati Yesus, menjual Yesus, diselesaikan. Ini masalah kita loh, masalah kita ini. Dan gara-gara itu kelompok kita ada yang kurang. Bagaimana caranya? Mereka selesaikan. Yudas menjadi momok bagi mereka. Bagaimana seorang yang ikut Yesus, sang bendahara yang terus ikut Yesus mulai dari Yesus dibaptis, pelayanan bersama-sama, itu menjadi momok. Bapak Ibu, bagaimana kalau kita lihat, misalnya kita sebutkan salah satu dari kita, kemudian kita dengar, oh dia kemudian pindah ke lain hati, dia pindah server, pindah iman. Bagaimana pendapat kita? Kalau sebagai orang yang percaya yang baik, pasti hatinya iman. Tapi itu diselesaikan oleh Petrus dengan baik, berdamai dengan itu, selesaikan. Tapi dia selesaikan apa? Dengan terang firman Tuhan. Kalau kita baca di situ, Yudas itu setelah mengkhianati Tuhan Yesus, dia pergi, kemudian katanya dia jatuh tertelungkup ya, dan perutnya pecah di situ. Tapi di Matius ceritanya Yudas gantung diri. Di Matius bilang Yudas gantung diri, sedangkan di sini Yudas jatuh tertelungkup. Kemudian di sini bilang Yudas itu yang beli apa namanya? Beli tanah. Sedangkan di Matius bilang para orang-orang Farisi yang membeli tanah. Sekarang pertanyaan, mana yang benar? Yang catatan Matius atau catatan di Kisah Para Rasul? Ada yang tahu? Sebenarnya dia gantung diri atau jatuh tertelungkup? Perutnya pecah. Gantung diri dan di situ jatuh. Mantap, ini langsung dijawab. Ada yang bilang, wah ini berarti salah nih Alkitab. Enggak. Matius menceritakan awalnya, sedangkan Lukas mencatat bagaimana akhir. Jadi dia gantung diri dulu, kemudian mungkin talinya putus atau karena sudah ini ya, dia jatuh, plok, beberapa hari, plok jatuh, mulut jatuh. Kemudian siapa yang beli sebenarnya? Apakah Yudas yang beli atau orang Farisi? Menurut saya sama benar. Biasa orang mau membeli sesuatu pakai nama yang punya kan? Ya. Biasa misalnya saya broker, saya beli rumah padahal yang beli sebenarnya Padahal. Jadi bilang, oh itu Padahal yang beli, padahal saya ya. Jadi
dua-dua kita. Ya. Jadi diselesaikan masalah ini. Nah, ini menjadi model kita juga ketika kita menanti kedatangan Kristus. Ada banyak masalah dalam hidup. Siapa yang nggak punya masalah? Seringkali di dalam kehidupan bergereja dan keluarga, luka, banyak yang terluka. Luka karena diri sendiri atau orang lain, situasi dan kegagalan-kegagalan kita. Atau kita yang memang melukai orang. Ada sekali banyak masalah yang kita hadapi, tapi kita harus menyikapi luka itu dengan baik. Berdamailah dengan itu semua. Masalah-masalah yang ada, luka-luka yang kita hadapi. Ada lagu kan? Luka-luka rasakan. Batu itu. Ada banyak luka yang kita hadapi. Ada banyak situasi yang membuat kita terluka. Ada masalah Tuhan. Mungkin ada orang tua yang melukai anak, banyak. Ada nggak anak yang melukai orang tua? Banyak banget. Orang tua bisa menjaga anak-anak. Saya punya om di Kupang sana, orang Rote. Dia punya anak 12. Anak 12, tapi dia bisa urus sampai semua jadi orang. Iya, memang jadi orang, pasti semuanya bisa orang. Sukses. Tapi untuk jaga, salah satu anak itu menjaga orang tuanya itu nggak bisa. Sampai orang tuanya bisa hanya hidup sendiri. Aduh. Berapa banyak anak yang melukai orang tua? Tapi jangan lupa, banyak orang tua juga melukai anak. Kita berhadapan dengan banyak luka. Luka teman. Dan luka yang paling sakit kita rasakan adalah luka orang terdekat. Mungkin pasangan, saudara, atau keluarga. Itu paling sakit. Di sini siapa yang melukai semua kita? Hati siapa yang tertusuk? Banyak kita tertusuk hati. Kalau saya menusuk di hati istri saya, pasti saya menusuk dengan panah asmara asli. Tapi berapa banyak kita terluka, hidup kita terluka, atau kita melukai banyak orang. Dalam penantian akan diselesaikan. Dan bukan hanya selesaikan, tapi berdamai. Banyak orang selesaikan tapi nggak berdamai masalahnya. Dia tumpuk. Oke. Nah, kita teman kita bersetia, tapi di hati tidak diselesaikan dengan baik, dia tidak berdamai. Dan puncak penyelesaian masalah, perdamaian masalah yang paling puncak adalah forgiveness. Pengampunan, memberikan pengampunan. Sama seperti Kristus yang mengampuni kita. Saya paling suka lukisan tentang Yesus memeluk. Dari semua lukisan, saya sangat suka dengan lukisan ini. Salah satu lukisan yang pertama adalah tangannya ada palu dan palu. Ini menggambarkan sebenarnya yang menyalibkan Kristus itu adalah kamu sendiri. Berapa banyak kita melukai Kristus dengan palu-palu kita, dengan paku-paku kita. Dan kita sudah lelah sebenarnya, orang ini sudah lelah dengan dosa, dengan memakai Kristus setiap hari. Saya secara pribadi melihat ini, sebenarnya lukisan ini gambaran saya. Berapa banyak saya melukai istri saya, anak saya, teman saya. Seperti saya sedang melukai Tuhan. Masalah luka pasti ada, selesaikan dan berdamai. Saya ada sebuah kalimat penting, kalimat yang bagus banget. Kalimat ini bagus banget, menurut saya bagus banget, karena kalimat ini saya yang buat sendiri. Serius, ini saya yang buat. Saya posting di saya di TikTok. Dalam dunia yang berdosa ini, terluka dan melukai pasti dialami siapa. Benar?
Terluka dan melukai pasti dialami siapa. Namun dalam anugerahnya, lukamu dan lukaku dipulihkan oleh luka-lukanya. Amin. Amin. Jadikan story ya. Viralkan ini. Siap. Kalau kemarin pasun lagunya viralkan, undang dia Cililitan. Cikini. Viralkan ini. Dalam dunia yang berdosa, terluka dan melukai itu pasti kita lakukan. Kita yang melukai atau kita dilukai. Namun dalam anugerah, lukamu, luka dipulihkan oleh luka-luka. Ada inisial di sini. STH, semi Tuhan. Selesaikan luka, berdamai, pengampunan. Gak ada yang lebih tinggi dari itu. Pengampunan itu sangat penting. Membuka hati. Ketika kita memberikan pengampunan, itulah pendamaian kita dengan masa lalu, dengan orang, situasi, keadaan. Berdamai. Siapa yang masih menyimpan, mari berdamai. Yang ketiga, apa yang murid-murid lakukan? Mereka aktif berkaya dengan hikmat mereka, pengetahuan yang dipunya. Petrus, dia berdiri, dia sebagai pemimpin. Kemudian diungkapkan langkah bagaimana menyelesaikan masalah organisasi komunitas mereka. Secara organisasi, mereka memilih pakai standar, pakai balon 120-an balon. Dari 120 orang ini keluar 2 calon. Kemudian pakai undi. Ini cara-cara sekuler, cara orang-orang Yahudi melakukan ini. Coba lihat. Dia cerita, masalahnya kita nggak punya nih, secara organisasi harusnya kita 12 ya, 1 hilang. Oke? Dan pakai standar dong. Standarnya apa? Dia yang selama ini bersama-sama dengan kita, bersama Yesus, dimulai dari baptisan Yohanes sampai naik ke surga. Ada standarnya, ada kriteria, luar biasa. Petrus pakai hikmat Tuhan, tapi dia lakukan secara apa? Ini cara sekuler. Tapi mereka lakukan itu, menyelesaikan masalah. Mereka lakukan aktif berkarya. Dan saya pikir ini cara kita dalam menanti kedatangan Kristus. Mari kita aktif berkarya dengan hikmat dan apa yang Tuhan berikan. Kegiatan dan setiap karya, entah itu pelayanan rohani maupun karya pekerjaan sekuler, marketplace, yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi, itu adalah ibadah, itu adalah penyembahan, worship, dan persembahan yang kudus bagi Tuhan. Jadi siapapun kita, bukan hanya pelayanan gereja yang lebih kudus dari pelayanan di luar. Menurut saya gak ada pelayanan lebih kudus. Kenapa orang Israel itu 11-nya itu disuruh kerja, hanya 1 yang disuruh pelayanan. Tempat tinggal orang Lewi itu dekat dengan Bait Allah supaya mereka melayani Tuhan. Tapi yang lain, kau melayani tapi dengan cara kerja kamu. Tapi kamu harus dukung ini orang Lewi. Jadi semua pekerjaan kita apapun itu kita lakukan dengan dedikasi yang baik, tanggung jawab yang baik. Itu adalah pelayanan bagi Tuhan. Gak ada yang lebih suci. Mimbar ini tidak lebih suci dari ibu-ibu yang kerja di dapur memasak bagi anak-anak. Bahkan mimbar ini bisa sangat kotor kalau dari sini justru lahir hujatan, pengajaran yang tidak benar, menyesatkan. Ada banyak yang pakai mimbar untuk diri sendiri supaya aku hebat. Memang kami yang ada di mimbar ini perlu kita semua hati-hati, karena bisa saja mencuri kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, mahasiswa-mahasiswa, pendidikan kalian itu adalah pelayanan, worship kepada Tuhan, persembahan sebaik. Pemain musik sudah pasti, berikanlah yang terbaik supaya kita memuji Tuhan. Apa yang dipunyai mungkin itu sekuler katanya, juga harus diserahkan sebagai sebuah pelayanan dalam menanti kedatangan Kristus. Persembahkan semuanya sebagai pelayanan bagi Tuhan. Yang terakhir,
menjadi saksi Injil sebagai tujuan utama dari apa yang mereka lakukan. Ada catatan penting ayat yang ke-22C. Setelah Petrus bilang, ini kriterianya di bagian terakhir kan, supaya menjadi saksi tentang kebangkitan. Ini puncak dari semua yang kita kerjakan dalam menanti Kristus. Ini yang harus kita lakukan. Apa? Menjadi saksi. Mereka menanti Roh Kudus dengan cara berjadi saksi. Menjadi saksi menjadi tujuan utama kita, penantian kita. Menjadi saksi ada dua macam. Menjadi garam, memberikan dampak yang indah. Kemudian menjadi terang, beritakan Injil. Injil itu news, harus diberitakan. Dimanapun berada, mari berikan dampak. Ada satu cerita buat kita, ini penting sekali. Ada namanya Henry Besson Rowan. Dia pemilik Quaker. Tahu ya Quaker Oat ya? Ada yang tahu Quaker Oat? Quaker Oat. Dia ini memakai lambang Quaker. Sebenarnya Quaker itu kelompok gereja sahabat. Sekaligus story tentang gereja sahabat. Gereja sahabat itu disebut Quaker. Dan dia pakai lambang Quaker sebagai lambang perusahaan dia. Kenapa? Karena orang-orang sahabat itu terkenal dengan kejujuran, integritas, kemudian dan kualitas tinggi mereka. Mereka berjualan apapun dengan kualitas yang tinggi. Dia jemaat dari D.L. Moody. Dia bilang begini sama D.L. Moody, saya tidak seperti Anda, Pastor Moody, setiap hari melayani, pergi ke sana kemari memberitakan Injil. Tapi aku bisa menjadi jemaat yang baik, pengusaha yang baik, mengurus bisnis saya dengan baik. Dan melalui apa yang saya dapatkan akan saya gunakan untuk mendukung pelayanan dan pemberitaan Injil. Itu yang dia lakukan. Dan dari dia lahirlah Moody Bible Institute. Pelayanan Moody berkembang luar biasa. Karena itu jemaat yang terkasih, kalau Yesus datang kembali, apa yang kita jawab? Aku sudah hidup dalam persekutuan iman. Aku sudah selesaikan dan berdamai dengan masa lalu. Aku pakai yang kau berikan menjadi karya. Aku sudah jadi saksi. Aku sudah jadi berkat. Andaikan Yesus datang kembali, jawab. Mari siapkan hati kita menjadi umat Tuhan, berani menjawab, mengisi penantian Kristus dengan menjadi saksi Kristus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman. Kami mohon kiranya dalam penantian kami akan kedatangan Kristus, kami siap menjawab, kami telah siap dengan persekutuan iman kami. Kami mau berdamai dengan masa lalu kami, dengan orang-orang di sekitar kami. Kami juga terus berkarya dengan hikmat yang Tuhan berikan. Kami mau terus menjadi saksi ya Tuhan. Ya Tuhan, pimpin kami, tolong kami agar kami dapat menjadi saksi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami dalam penantian kami akan kedatangan diri Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas Sandy yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita bersiap selalu untuk kedatangan Tuhan ya. Waktu kita tidak mengenal. Bapak Ibu, kita memberi persembahan dan nanti ada persembahan pujian mengiringi persembahan kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan menolong dan menyertai kami, lalu kami menikmati firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saatnya kami memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi. Dalam nama Yesus kami
Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Dalam doa syafaat nanti selesai ditutup doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang hidup, yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, bahkan akan datang kembali ke dalam dunia ini menjemput kami saleh-salehnya. Terima kasih Bapa. Dan dalam firman Tuhan diteguhkan dalam hidup kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku yang memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh jemaat dalam tangan Tuhan, yang sakit dan berhalangan juga hadir kami serahkan dalam tangan-Mu. Yang usaha pekerjaan mengalami kesulitan gak campur tangan, yang oleh masalah apapun juga sakit penyakit apapun, Tuhan mau menguatkan umat kita tetap berserah berseru pada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Apa yang terjadi, segala persoalan yang ada dalam negara kami, dan Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin kami untuk boleh menyelesaikan setiap masalah negara kami dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami syukur menyerahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus datang